Namun, kedua sudut bibirnya yang mengembang sontak menciut datar. Saat ia melihat wajah Gladys yang pias menahan amarah. Rossana gegas mendekati sahabatnya itu dan merangkulnya erat. "Jam berapa kamu melihatnya, Ross?" tanya Gladys dingin dengan tubuh gemetar. "Hai, suamimu tidak pernah pergi kemana-mana, kan sekarang ini? Kamu loh yang bilang begitu. Jadi, artinya Bu. Jam berapa?" sentak Gladys tiba-tiba. Rossana sempat tercekat, saat mendengar kalimat tinggi dari wanita di sampingnya itu. Jantungnya sampai berdebar-debar karenanya. Dia memijat lembut bahu Gladys. Berharap agar Gladys sedikit rileks dan tidak emosi. "Katakan jam berapa, Ross?" bentak Gladys memekik seraya menepis kuat tangan Rossana dari tubuhnya. "Gla, kendalikan dirimu. Aku minta maaf. Aku salah, sungguh. Ayolah, aku pasti salah lihat, kan? Ark, katakan jam berapa Ross?" seru Gladys, seiring tubuhnya yang melorot, luruh terduduk di lantai. Ubin yang sangat ia benci itu. Aromanya, dinginnya. Sungguh tempat itu sangat dia benci. Sebab tempat itu dia harus berjauhan dengan awan dalam waktu yang cukup lama. Rossana gegas mendekatinya dan memeluknya erat. Gladys terus meracau dalam pelukan sahabatnya. Dia terus bertanya jam berapa awan terlihat bersama wanita itu. Iya, sekitar jam 8 tadi malam. Di supermarket Rossi. Gladys sontak terdiam. Tangannya mengepal kuat, rahangnya mengeras seiring giginya yang saling bertautan, menimbulkan suara gemeretak lirih ngeri. Gladys sontak berdiri dan mengambil tasnya. Lalu dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ponsel, Gladys dengan tangan gemetaran memegang benda pipi miliknya. Jarinya lincah men-scroll dan menggeser layar yang menyala terang sedikit redup itu. Apa dia wanitanya Ross? Tanya Gladys seraya menyodorkan layar ponselnya ke Rossana. Rossana mengambil ponsel itu. Mengamati gambar seorang wanita berpakaian tertutup dengan senyum merekah dan tampak sangat anggun dan cantik. Rossana mengangkat wajahnya dan menatap Gladys lekat. "Ross, apa wanita itu yang semalam bersama Mas Awan? Katakan Ross. Kau tahu dia siapa, Gla? Katakan saja. Dia atau bukan wanitanya? Jawab pertanyaanku." Gladys menyentak dengan tubuh yang mulai berguncang. Seiring genangan sebening embun lolos dari kedua bola matanya. Membuat pandangannya terhalang, dan memaksanya harus mengusapnya cepat. Rossana mencengkram lengan Gladys. Lalu merengkuhnya masuk ke dalam pelukannya. "Hua, katakan Ross, apa betul dia?" Iya, Gla. Dia wanitanya. Tapi, kenapa?" Gladys histeris, menjerit sekuatnya. Rossana memeluknya lebih erat. Membiarkan sahabatnya itu menumpahkan segala emosi yang sedang menjejal mengotori hatinya. "Kau jahat Mas. Kau jahat. Kenapa kau lakukan itu lagi? Kenapa?" racau Gladys di antara isak. Rossana menepuk bahu Gladys lembut. "Set, jangan berteriak begitu. Kau boleh menangis, Gla. Menangislah, itu akan mengurangi beban hatimu," ujar Rossana. Gladys kian tergugu. Dia terus meracau hingga lelah menyerang dan dia pingsan dalam dekapan Rossana. Tanpa sempat menceritakan apapun pada Rossana. Tapi, Gladys sempat melakukan satu hal. Sebelum akhirnya dia lunglai, Gladys berbisik lirih pada Rossana. "Jangan kabari suamiku, Ross. Jangan. Katakan saja, ada hal mendesak yang harus aku selesaikan. Tolong Ross. Kepalaku sakit." Dan kemudian Gladys terpejam erat dengan tubuh yang lemas, selayak tak bertulang. "Pak Boni, tolong," jerit Rossana pada penjaga yang selalu ada di sekitar ruangan pribadinya. Pria yang dipanggil datang dengan cepat. Membantu Rossana membawa Gladys ke ruangan khusus untuknya. Rossana menatap pilu pada sahabatnya itu. "Seharusnya kamu jujur pada suamimu, Gla.
Bukan begini. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Aku sangat prihatin dengan keadaanmu, Gla, bisik Rossana, setelah dia selesai menyiapkan segala perawatan Gladys. Sementara itu, Ernia sengaja menunggu Awan di tempat biasa dia makan. Sebab harus meminta kembali kartu debit miliknya. Bagaimana dia tanpa kartu itu? Semua uangnya dia simpan di sana. Hanya beberapa saja dia siapkan di dompet, itu pun hanya recehan. Pun tak banyak, hanya untuk kebutuhan kecil semacam membayar parkir saja. Ernia, pekik Awan kaget saat melihat wanita itu ada di restoran langganan mereka. Pria itu sedikit berlari hendak memeluknya. Tapi, Ernia gegas menjauh dan menolak itu semua. Dia sudah berkomitmen untuk menjauh dan tak ingin berharap apapun. Meski Awan adalah ayah biologis bayinya. Kau pasti merindukanku, bukan? Sebab itu kamu datang ke sini. Ayolah, kita orang tua ba. Jangan menyentuhku, tolong, tegas Ernia memotong kalimat Awan, saat Awan hendak mengusap perut. Buncit Ernia. Aku ayahnya, paksa Awan. Ernia tersenyum lebar dengan seringai di kedua sudut matanya. Dia bersedekap dada menatap tajam Awan. Satu tarikan nafas, Ernia menghembuskan sebah yang menyesakkan dadanya. Aku mau kartu debitku. Tolong, kartu debitku, tegasnya dengan kalimat penuh penekanan. Sampai harus mengulangi kata-katanya. Awan menepuk keningnya kuat. Dia baru ingat, jika kartu ajaib milik Ernia masih ada bersamanya. Ernia mencebik, saat melihat ekspresi Awan. Tolong, Mas, aku hanya meminta milikku, bukan meminta yang lain, bukan? Iya, tapi itu tertinggal di rumah. Masih ada di kantong kemeja yang aku pakai semalam, jelasnya. Baiklah, aku akan mengantarkannya nanti malam. Aku janji. Kita makan dulu, yuk. Aku akan pesankan makanan untukmu, Ibu Awan. Seraya meraih tangan Ernia. Tapi, lagi-lagi wanita itu menepisnya kuat. Dia gegas mundur dan menjauh. Awan menghela nafasnya kasar. Hanya makan, ujarnya sedikit memaksa. Besok aku kemari lagi. Tolong bawa saja kartunya besok. Jangan pernah datang ke rumahku, sahut Ernia, yang gegas berjalan meninggalkan rumah makan itu. Awan mengejarnya, tapi Ernia gegas menahannya. Tolong, Mas. Aku menghargai semua niat baikmu. Tapi, pernikahanmu lebih penting dan harus kau jaga. Ernia berlari kemudian. Awan hendak mengejar, tapi ponselnya berdering nyaring. Ada nama Gladys dan dia memilih menyambungkan panggilan masuk itu. Lalu, Ernia. Dia terus berlari, hingga lelah dan memaksanya untuk berhenti. Ernia menarik nafasnya panjang. Dan membuangnya perlahan. Setelah mengusap dadanya yang nafasnya tersengal. Ernia lalu melangkah gontai ke tepi jalan, untuk menunggu angkutan. Tapi, sebuah suara menghentikan langkahnya. Ernia menoleh ke arah sumber suara. Matanya memicing saat melihat si pemilik suara. Miral, Glek, susah payah Ernia menelan salivanya. Matanya membulat dengan bibir melongo lebar. Dia berharap ada angkutan umum atau taksi yang berhenti saat ini. Tapi, itu tak terjadi. Hingga Mira menghambur memeluknya, tak ada satupun kendaraan yang membawanya kabur. Ya ampun bagaimana kamu menyimpan hal bahagia ini dariku? Mas Rama pasti membatalkan perceraiannya iya, kan? Kalian rujuk sebab akhirnya kamu hamil. Aku ikut bahagia Ernia. Aku akan menceritakan semua ini sama mama papa. Kamu itu, mama sama papa mengkhawatirkan kamu, tahu. Main ngilang-ngilang aja, cerocos Almira seraya memutari tubuh Ernia. Degup jantung Ernia kian terpacu. Dia tak percaya, Almira justru berpikiran seperti itu. Lega,
Itu yang seharusnya Ernia rasakan. Tapi tidak. Ernia kian ketakutan. Bagaimana jika Rama tahu? Lalu mantan mertuanya. Apa yang akan mereka katakan tentangnya? Kepala Ernia berdenyut nyeri. Mendengar semua ucapan sahabat kentalnya itu. Dia menarik tangan Ernia dan membawanya ke sebuah rumah makan. Sungguh, Ernia ingin sekali menghilang dari hadapan Mira. Atau tenggelam saja masuk ke dalam bumi. Agar tak harus menanggapi semua kalimat yang akan Mira lontarkan untuknya. Kamu harus menceritakan semuanya padaku, Ar. Enak saja kamu menghilang begitu saja. Kemana kamu pindah? Kenapa apartemennya kamu jual? Terus, kamu ngapain aja selama ini? Kamu kerja di mana? Ernia melirik tajam Almira yang tak henti-hentinya bertanya. Wajahnya berseri-seri menatapnya. Sementara Ernia menahan jengah dan bingung yang terpendam. Ar, ayo dong ngomong. Kamu kemana saja selama ini? Kapan aku ngomongnya? Kamu aja nyerocos terus begitu. Aku lapar, kamu harus mentraktirku sekarang, ujar Ernia, seraya mengambil banyak makanan dari tempat prasmanan. Siap, makan sampai kenyang. Pokoknya aku yang bayar. Mira menambahkan sepotong daging, lantas ayam goreng, juga tahu kesukaan Ernia. Ernia melirik sahabatnya itu kesal. Lantas mengembalikan semua lauk yang Mira berikan padanya. Membuat Mira cemberut. Karenanya, perutku sudah besar, Mir. Tanpa makan sebanyak itu juga perutku akan tetap membesar. Kamu tuh, makan yang banyak. Biar gemukan dikit, sangga Ernia. Seraya menuang sambal banyak-banyak ke piring Mira. Ernia. Pekik Mira, yang membuat Ernia tergelak. Mereka makan bersama kembali. Setelah setengah tahun tidak berjumpa. Keceriaan dua sahabat itu kembali tercipta. Mira menyendok semua sambal yang ada di piringnya. Dan memindahkan ke piring Ernia. Cerita dong Ar. Kalian sekarang tinggal di mana? Tanya Mira membuka semua rasa penasaran yang memenuhi kepalanya. Makan itu nggak sambil ngomong. Tersedak nanti. Mira mendelik menatap Ernia. Lantas mencubit hidung mancung itu kuat-kuat. Membuat Ernia menjerit. Kesakitan. Kenapa sih masih sama saja kamu, Mir? Suka banget nyubit hidung aku, kesal Ernia seraya mengusap hidungnya yang memerah. Hahaha, andai bisa aku copot. Aku ambil itu hidung. Aku pindahin ke wajahku. Biar aku bisa secantik kamu, sahut Mira seraya mengerlingkan matanya genit. Ernia menjulurkan lidahnya meledek sahabatnya. Setidaknya, dia mengalihkan segala tanya yang akan Mira ucapkan padanya. Bersyukur, biar hidung kamu pesek. Tapi kamu punya tubuh yang ramping. Biar anak udah dua, tetap saja pinggangmu kecil. Terus, kamu punya keluarga utuh. Sangga Ernia. Yang membuat Almira tersenyum lebar menampilkan deretan giginya yang terselip gingsul yang indah. Dia meraih tangan Ernia. Dan meremasnya lembut. Mereka saling bertatapan teduh. Aku, mama papaku. Kami, keluargamu Ar. Sebab itu, kalau ada apa-apa, bicaralah pada kami. Jangan sungkan, mama papa menyayangimu layaknya anak mereka sendiri. Kamu tahu itu, bukan? Bahkan, mama lebih peduli padamu, ketimbang aku, ucapnya lirih. Dengan genangan di pelupuk matanya. Ernia tersenyum samar. Dia tahu dan paham sekali akan hal itu. Tapi, masalah ini sangat intern baginya. Bahkan dia sendiri sangat malu menyimpannya sendiri. I understand that, Mir. Sampaikan salam sayangku pada mereka, ya. Kapan-kapan aku akan berkunjung ke rumah. Mira mengangguk, seraya mengusap ujung matanya. Dia melirik arloji di tangannya. Lantas mencebik kesal. Sebab waktu istirahatnya sudah habis. Dan Ernia belum mengatakan apapun padanya. Tatapannya penuh sesal lekat ke Ernia. Berikan alamat tempat tinggalmu.
Aku akan berkunjung lain waktu. Kamu harus bercerita banyak hal padaku, Ar. Aku sangat merindukanmu, ujar Almira. Tapi, Ernia terdiam. Dia masih belum siap untuk itu semua. Dia mencubit lembut pipi Almira dengan senyum tipis di wajahnya. Aku yang akan berkunjung ke rumahmu nanti. Sekarang sudah sangat terlambat untukmu kembali ke kantor. Lagian, ngapain kamu makan siang jauh dari kantor? Cari masalah saja. Sudah sana, balik ke kantor, sangga Ernia. Janji ya. Kamu akan ke rumah. Ernia mengangguk pasti. Mereka berpelukan sesaat, lalu mencium pipi kanan kiri dan dia pergi dari Ernia. Setelah tak lagi terlihat sosok Almira, Ernia duduk termenung melanjutkan menghabiskan sisa makanannya. Maafkan aku Mir. Sepertinya aku terlalu dekat bersembunyinya. Tapi kemana lagi aku harus pergi, lirihnya seraya mengusap perut buncitnya. Ernia gegas kembali ke rumahnya, setelah menghabiskan makanannya. Sementara itu, Awan Yang mendapatkan panggilan dari nomor ponsel sang istri. Sedikit terkejut. Sebab Rossana yang bersuara dari seberang ponsel. Bukan istrinya. Ros, kenapa ponsel Gladys ada padamu? Apa dia pergi menemuimu? Tanyanya penuh selidik. Iya, dan ponselnya tertinggal di ruanganku. Oleh sebab itu, aku menghubungimu. Takutnya kamu menghubunginya tapi tidak terjawab, kan? Jelas Rossana berbohong. Memangnya kemana Gladys? Dia pergi lagi. Terima kerjaan lagi. Tanya Awan sekali lagi. Sepertinya begitu, Mas. Ya sudah. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Selamat siang. Rossana menutup panggilan tanpa menunggu jawaban apapun dari Awan. Sedangkan Awan mencebik kesal. Sebab Gladys sekali lagi mementingkan keinginannya sendiri. Pikirnya. Dia semakin kesal. Saat mengingat ketika istrinya itu mencari berbagai alasan setiap kali dia mengajaknya ke Dr. Ogin. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Gla? Aku merasakan ada yang aneh. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Kepalamu, kenapa rambutmu semakin menipis? Lalu, kau sering sekali kelelahan. Lalu pingsan. Awan bermonolog dalam hati. Nafsu makannya tiba-tiba menghilang. Dia dilema dengan semua yang menyandung perjalanan hidupnya. Kenapa semakin pelik dan rumit? Awan kembali ke kantornya dengan kecamuk ruwet di ceruk kepalanya. Sikap Ernia yang kini cuek dan seakan membencinya. Lalu Gladys yang masih juga menolak keinginannya. Malam ini Awan sengaja mencari Ernia. Tapi, saat tiba di kediaman Ernia, pria itu tak menemukan wanita itu. Rumah itu kosong. Awan sudah berulang kali mengetuk dan mengucap salam. Tapi tak ada jawaban apapun dari dalam rumah itu. Pria itu terpekur pilu, bersandar ke mobil. Menatap sendu rumah minimalis yang cukup hangat itu. Bangunan dengan cat berwarna putih bersih itu membisu. Namun baginya, bangunan itu sedang menertawakannya. Bertepuk tangan atas semua kecerobohan yang telah ia lakukan. Dengan semua konsekuensi yang kini dia tanggung dan harus dia jalani. Kamu kemana Ar? Jangan menghukumku seperti ini. Awan berbisik lirih, seraya menatap pintu rumah Ernia yang diam membisu tertutup rapat. Sekali lagi, Awan menarik nafasnya panjang. Lantas membuangnya perlahan. Dia melirik arloji. Masih pukul 9 sore. Dia bertahan, berharap Ernia hanya sedang keluar dan akan segera kembali. Tapi, sampai jarum jam bergulir di angka 11. Wanita itu tak juga terlihat datang untuk kembali ke rumahnya. Awan menghela nafasnya sesak. Hidupnya carut-marut sejak kejadian malam itu. Dilema terus saja menggerogoti hatinya. Dengan pilu, Awan membuka pintu mobilnya. Dan menyalakan mesin kendaraan roda 4 miliknya itu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangan. Berharap menemukan sosok Ernia. Tapi nihil,
Hingga 15 menit dia mencari, sosok itu tak nampak olehnya. Aku akan menanyakan padanya besok. Kemana dia pergi? Kenapa sampai selarut ini dia belum ada di rumahnya? Apa dia tidak tahu? Angin malam sangat tidak baik untuk wanita hamil, celetuknya bermonolog. Ah, Awan. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak tahu betapa Ernia tersiksa. Melebihi dilema yang kau alami. Tapi, Ernia mencoba menyimpannya sendiri. Hari telah berlalu, siang hari di rumah sakit. Gladys termenung menatap ke arah luar jendela. Dia tersentak, saat pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Dengan berat dia menarik kedua sudut bibirnya untuk menciptakan sebuah senyum.